Oke, jadi sistem persamaan linier dua variabel ya, disingkat SVLDV ya. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi sistem persamaan linier ya, ada namanya sistem persamaan kuadrat ya. Ada yang satu variabel, ada yang dua variabel, ada yang tiga variabel. Nah, kalau yang sekarang yang dua variabel ya. Kayak gitu. Jadi persamaan linear itu seperti apa? Persamaan linear itu dia contohnya AX plus BY sama dengan C. Ya. Nah, A di sini, A di sini, B di sini, dan C di sini, ini berisi angka. Ya, berisi angka. Lalu yang dimaksud dengan linear itu apa? Jadi linear itu dia X dan Y-nya, variabelnya di sini, lihat, itu tidak berpangkat kuadrat atau berpangkat kubik atau pangkat 3 ya. Jadi dia linear, hanya pangkat 1 aja. Kayak gitu. Contohnya misalnya di sini 2X plus 3Y sama dengan 10. Nah, ini persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena variabelnya ada dua. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, kalau ada yang angka yang tidak ada variabelnya, ini disebut konstanta. Ya, yang tidak memiliki variabel. Jadi dia nilainya seperti itu aja ya. Jadi kalau variabel kan nilainya bebas. X ini bisa diganti satu, bisa diganti dua, bisa diganti tiga, nama variabel, fleksibel gitu ya. Kayak gitu, bisa diganti apa saja. Nah, kalau ini dua variabel, kalau satu variabel contohnya 2X sama dengan 10. Nah, ini satu variabel, cuma X aja. Kalau ini udah sering ya. 2X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dibagi 2 kan gitu kan. Kalau satu variabel masih gampang. Nah, kalau dua variabel ada sistemnya, makanya disebut sistem persamaan. Ya, makanya disebut sebagai sistem persamaan. Berbeda dengan satu variabel yang tidak perlu sistem ya. Sedangkan di dua variabel ini butuh sistem persamaannya dulu ya. Jadi ini disebut sebagai suatu persamaan ya. Jadi kalau ada seperti ini namanya persamaan linear ya. Sampai sini paham ya? Ada variabelnya X, Y. Sebenarnya variabel nggak harus X, Y ya, bisa 2M tambah 3N. Nah, ini sama variabel juga. M dan N-nya variabel, sama ya. Intinya huruf yang menggantikan nilai angka yang bisa berubah-ubah. Namanya variabel. Berarti hurufnya tuh boleh beda-beda ya Pak? Bukan X sama Y Boleh, doang ya Pak? nggak harus X dan Y. Tapi X dan Y biasanya dipakai di persamaan garis. Ya, biasanya digunakan di persamaan garis. Kenapa X dan Y Oke digunakan Pak. persamaan garis? Karena kan kita udah kenal sebelumnya ya. Ada X, Y gitu kan? Ya. Iya. Nah, jadi kalau di persamaan garis sudah pasti pakai X sama Y untuk menentukan mana nilai X-nya, mana nilai Y-nya, sudah pasti. Tapi kalau di persamaan linear biasa nggak harus pakai X, Y, boleh pakai M, N, boleh pakai AB, bahkan boleh ya AB, boleh pakai Peki ya, biasanya banyak ya. Jadi kalau hanya persamaan linear biasa nggak harus, kecuali persamaan garis ya. Kalau persamaan garis harus pakai X dan Y ya. Kita lewat itu karena ini dari guru matematika asli. Saya bukan guru matematika asli ya. Ya, jadi saya bukan guru matematika asli. Guru matematika asli di sekolah ini itu ada Bu Septi sama Bu Wirda. Itu asli guru matematika ya. The real matematik ya, the real math ya. Kalau saya itu cabutan aja, pemain cadangan aja ya, pemain cadangan.
Jadi kan kalau saya kan sebenarnya basicnya teknik ya, jadi ngajarnya teknologi sebenarnya. Tapi karena masih kurang, ya akhirnya diminta untuk ngajar matematik itu ya, sama Senbut ya. Ya itu karena ini aja cadangan aja. Jadi bisa jadi tahun depan berubah lagi ngajarnya ya. Jadi nggak kalau kemarin kan ngajar IPA bukan matematika. Tahun lalu mengajar IPA sama tekno, sekarang ngajar matematika sama tekno. Teknonya tetap ya, kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya ke to the point aja. Karena kalau bahas buku yang sebanyak ini itu apa namanya bisa pusing ya kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam persamaan linear dua variabel ada rumus dasarnya ya, yaitu AX plus BY sama dengan C ya. Dan A, B, dan C ini ya, C-nya sih boleh 0 ya. A dan B tidak boleh 0. Jadi A sama B ini tidak boleh 0. Kalau 0 percuma ya. 0x tambah 2y sama dengan 5. Percuma ini 0 nih. Karena tidak memiliki nilai apa-apa. X yang misalkan 1000 pun tetap 0 kan. Jadi A dan B-nya tidak boleh 0. Kalau 0 berarti bukan persamaan linear dua variabel. Dia hanya satu variabel aja ya. Oke, contohnya di sini langsung aja ya kita ke latihan atau contoh dulu deh. Oke, di sini ada menentukan nilai A, B, C-nya dulu ya. Ini gampang banget ya. Di halaman 102 paling bawah ya. Ada halaman 102 paling bawah. Ya, ada tulisannya 3x sama dengan 4 min 2y. Nah, yang ditanya itu adalah berapakah nilai A, B, dan C. Kalau kita tahu rumus dasarnya ini AX plus BY sama dengan C. Berapa nilai A-nya? 3. A-nya 3. Berapa nilai B-nya? 2 minus 2 ya, Pak? 2, Pak. Hah? Berapa? Berapa nilai 2, B-nya? Pak. 2 atau minus 2? Minus 2 kayak, Pak? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, maka persamaan yang ditanya harus diubah dulu ke bentuk awal. Ya, harus diubah dulu ke bentuk awal. Bentuk awalnya seperti apa? AX sama BY-nya itu di sebelah kiri sama dengan, sedangkan C-nya di sebelah kanan. Nah, di sini berarti kan yang Y-nya harus pindah ke sebelah kiri, gitu kan ya? Gimana jadinya? 3X minus pindah jadi plus 2Y sama dengan 4. Nah, begini gampang kan? A-nya 3, B-nya 2, C-nya 4. Gitu ya. Kenapa harus diubah kayak gini? Karena kalau di sini plus, dia pindah ruas, otomatis dia jadi minus kan? Ya. Jadi harus diubah dulu ke bentuk aslinya. Bentuk asli ini ya. Oke, kita coba lagi. 4Y tambah 7 sama dengan 2X. Diubah dulu ke bentuk awalnya. Ingat AX plus BY sama dengan C. Apa yang dipindah yang mana nih? X-nya atau Y-nya yang dipindah?
X-nya, Pak. X-nya pindah. Enggak, iya ini. Dua-duanya bukan sih, Pak? Enggak. Oke. Jadi yang pindah cukup Y-nya aja. Jadinya gimana? 7 sama dengan gitu kan? 2X. Tadinya positif pindah jadi negatif ya. 4Y. Terus nggak kayak gini dong, Pak. Kan harusnya kayak gini. Kalau ada sama dengan di sini, ya. Mau di kanan mau kiri sama aja ya. Tinggal diubah 2X min 4Y sama dengan 7. Sama aja ya. Gitu ya. Jadi sama ya antara atas yang 7-nya di kiri dan 7 di kanan sama aja nilainya. Ya. Cuma bentuknya aja. Oke. Jadi di sini A-nya itu 2, B-nya minus 4, lalu C-nya 7. Ya, bisa ya? Gampang lah. Oke. Terus ada 12 yang D ya. Yang D 12 sama dengan 5Y min X. Nah, ini gimana nih? Rumus aslinya AX plus BY sama dengan C. Berarti A-nya berapa? 12 ya, Pak? A-nya berapa? 12. Y, 5Y, Pak. A-nya 5Y. Lihat, A itu A-nya harus min 1 ya, Pak. A-nya minus 1 di sini. Ya. A itu harus dengan X, B itu harus dengan Y. Ya, berarti ini C kan? Ini B. Berarti C-nya 12 ya, Pak? Iya. Jadi A-nya itu minus 1, B-nya itu 5, C-nya itu 12. Kenapa ini nggak saya ubah? Karena kan Y sama X-nya sudah di satu tempat ya. Jadi mau diubah-ubah juga tetap aja. Kalau diubah misalkan jadinya kan min X plus 5Y gitu kan. Sama dengan 12 gitu kan. Sama aja dong. Berarti kalau min X kayak begitu nilainya 1 ya, Pak? 1 minus 1 jadinya kalau ada minnya ya. Kalau cuma X doang, ini cuma X, berarti nilainya 1. Oke, nilai A-nya 1. Kalau cuma X, Y, berarti nilainya 1 dia. Ada satunya sebenarnya, tapi nggak usah pakai 1 karena tidak bernilai apa-apa. Kayak gitu. Karena X ya X sudah. Karena kan dikali 1 ya tetap X kan gitu kan. Gitu. Oke, terus ada lagi. Di huruf E, X sama dengan 2Y. Nah, ini gimana nih? Sama Y sama dengan 3X. Mirip-mirip. Ini gimana nih? Kalau kayak gini gimana? Tetap diubah ke rumus awal ya. Gimana? X 2-nya pindah ya. Pindah ruas. Min 2Y sama dengan. Terus C-nya mana? Karena nggak ada maka 0. Ya. Jadi A-nya berapa? A-nya 1. 0 ya? 1. Oh. B-nya Min 2. min 2. C-nya 0. 0. Ya, kalau C boleh 0 ya. Kalau A, B nggak boleh ya. Oke, yang ini juga sama. Ya. Berarti Y-nya boleh yang pindah Y-nya, boleh yang pindah X-nya. Tapi lebih enak Y-nya yang pindah ya. Jadi 3X minus Y sama dengan 0. Gitu kan? Yang 3X, Y-nya pindah jadi minus Y. Karena nggak ada nggak ada C-nya di 0 ya. Jadi A-nya 3, B-nya minus 1, C-nya 0. Gampang ya? Yaitu untuk apa
nilai-nilai dari persamaan linear ya. Oke, langsung ke latihan coba ya. Halaman 103. Oke, ini saya stop share dulu. Manakah di antara bentuk berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Udah nggak goyang-goyang ya kameranya ya? Ya enggak, Pak. Tapi suara Bapak kecil. Oh ya, saya belum deketin ininya. Oke, Pak. Oke, jadi yang pertama, X plus Y sama dengan 0. Apakah itu persamaan linear dua variabel? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa iya? Iya. Karena Ada X, Y, ada sama X dan Y. Karena ada dua variabel ya, X dan Y. Y. Oke. Yang B, X plus 8 sama dengan 1. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kenapa? Gak ada variabel Y ini. Nggak ada variabel Y. 2X plus 3 sama dengan 16. Bukan, Pak. Bukan, Pak. 6 plus 2X sama dengan 3Y. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. karena ada Iya, dua Pak. variabel. 5X min 6 sama dengan 7Y. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, berarti kalau misalkan yang kayak gini, Pak, 6-nya itu C berarti ya, Pak? Atau bukan? Iya, 6-nya C. Ya. X plus 2Y sama dengan 37. Udah jelas ya. X min Y min 16 sama dengan 7. Apakah persamaan linear dua variabel? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Karena ada 2 yang nggak punya variabel. Yang ada cuma 1. Ada 2 yang nggak punya variabel. Tapi bisa digabung nggak? Bisa, Pak. Si min 16-nya kita pindahin ruas ke kanan. Jadinya plus 16 kan? 7 plus 16 kan? Benar nggak? Iya, benar, Pak. Benar. Terus jadi berapa 7 plus 16? 7 tambah 16 berapa? 23. 23. Itu nilai C-nya. Ya. Berarti sama ya, Pak? Karena sama-sama tidak punya variabel, maka itu C, ya. Kayak gitu. Jadi C-nya itu yang tidak memiliki variabel. Oke, yang H. X kuadrat sama dengan 16. Bukan ya, Pak? Bukan, Kuadrat. Pak. Kan ya. Oke. Masih terlihat jelas ya ininya ya? Yang nomor 2 nggak kelihatan, Pak. Kepotong. Keluar kameranya. Kameranya enggak ini.
Oke, udah ya, nggak berubah ya. Sudah terlihat ya semuanya ya? Sudah terlihat semua belum? Sudah, Pak. Ada ya? Oke, nomor 2. Nyatakan setiap pernyataan berikut ke dalam persamaan linear dua variabel. Gunakan huruf untuk menunjukkan variabelnya. Ya. Jumlah dua bilangan adalah 45. Jumlah dua bilangan. Nah, karena bilangannya belum jelas, maka kita ganti dengan variabel. Jadi gimana tuh kalau ditulisin? Jumlah X dua plus Y bilangan sama dengan X plus 45. Y sama dengan 45. 45. kok min 5? 45. 45 ya. X plus Y sama dengan 45. Selisih dari dua bilangan adalah 7. Selisih itu dikurang berarti ya. X minus Y sama dengan 7. 2 kali bilangan A adalah 3 lebihnya dari bilangan B. Saya ulangi. 2 kali bilangan A adalah 3 lebihnya dari 3 kali bilangan B. Gimana tuh? 2 kali bilangan A berarti 2A gitu ya. 2A adalah itu sama dengan 2A sama dengan 3 lebihnya berarti 3 plus 3 lebihnya dari 3 kali bilangan B. Berarti 3 plus 3B. Nah, A dan B-nya berarti di situ variabelnya ya. Variabelnya A dan B ya. Saya ulangi. 2 kali bilangan A itu berarti 2A. Adalah itu sama dengan 3 lebihnya itu 3 plus 3 kali bilangan B berarti 3B. 2A sama dengan 3 ditambah 3B. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, yang D. 7 kali umur Mona berarti 7M ya. Kita ganti Mona dengan M. Atau kalau misalkan nggak mau diganti boleh 7 Mona ya. 7 Mona atau 7M adalah sama dengan 5 kali umur Sony. Berarti 5 Sony atau 5S. 7M sama dengan 5S. Bisa ya? Kebayang ya? Ada yang masih bingung? Lalu yang E. Keliling sebuah persegi dalam kurung P adalah 4 kali panjang sisinya. Keliling sebuah persegi adalah 4 kali panjang sisinya. Jadi kalau kita tulis P, jadi keliling sebuah persegi kan udah diinin P ya. P sama dengan, adalah diganti sama dengan, P sama dengan 4S. Gitu ya, gampang ya. P sama dengan 4S. Perbandingan antara dua bilangan adalah 2:3. Perbandingan antara dua bilangan adalah 2:3. Berarti X banding Y sama dengan 2:3 gitu ya. X dibanding Y, X titik 2 itu pembagi ya, bagi X bagi Y sama dengan 2:3. Coba kalau yang G gimana yang G? Coba ada yang bisa nggak? Yang G ada yang bisa? 4B sama dengan 20A.
4B sama dengan 4 nanti belum. Tunggu. 4B sama dengan 20 plus 20 plus 20 plus A. A ya. Oke. 4B sama dengan 20 plus A. Yang H, coba yang lain. Siapa? Oh, ini gampang ini. Siapa yang lain selain Harit? Yang H. Harga gabungan antara 25 jas dan 12 kemeja adalah 117.500. 25J 25J plus 12K tambah 12K sama dengan sama dengan 117.500.000. 117.500. Bukan 500.000 ya, 117.500. Gampang ya. Kalau ini baru menentukan persamaannya dulu ya. Nanti kita ya nggak jauh nanti dari eliminasi substitusi yang sudah pernah saya sampaikan ya. Nyatakan persamaan linear dua variabel berikut dalam bentuk baku. Ya, bentuk baku berarti yang AX plus B sama dengan C ya. AX plus B sama dengan C. Nah, ini tugas aja ya. Tugas saja, oke? Nomor 3 tugas ya. Nomor 4, tuliskan setiap persamaan berikut dalam bentuk AX plus B plus C. Ini juga sama, yang nomor 4 juga. Nomor 3, nomor 4 tugas. Buatlah sebuah persamaan linear dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan nilai A, B, dan C sebagai berikut. 3, 4, 5 tugas saja ya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nomor 3, 4, dan 5 ini tugas ditulis di buku tulis aja ya. Pak, dalam bentuk baku maksudnya gimana, Pak? AX plus B AX plus BY sama dengan C itu bentuk bakunya ya. Jadi kalau bentuk baku itu yang AX plus BY sama dengan C itu bentuk baku. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Kalau bisa, Pak. Oke, saya langsung kasih tugas di classroom ya nanti. Batasnya kapan, Pak? Kenapa? Batas kumpulin ya, Pak? Hari ini dikumpulin. Oke, Pak. Salah. Pak, itu recordingnya nggak di stop? Oh iya, belum di stop ya.